Ya kan kita pandangannya ke depan, semuanya bakal ke situ. Kenapa mesti ditakuti, harus dihadapi gitu kan. Kampung Gebang Selatan merupakan bagian dari Kampung Gebang secara luas yang terletak di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasinya yang berada di utara kota Surakarta ini memang tidak terlalu populer dibandingkan dengan perkampungan yang ada di wilayah kota Surakarta seperti Kampung Batik Lawean ataupun Kampung Keraton. Sebagian besar rumah penduduk berhimpitan dan memiliki gang-gang kecil atau lorong untuk menuju rumah-rumah warga yang tersembunyi di dalamnya. Kehidupan antar umat beragama di kampung ini guyup rukun. Ketika memasuki pintu gerbang atau gapura kampung, beberapa langkah dapat ditemukan sebuah musola yang berwarna dominan hijau. Saling menghargai dan toleransi menjadi wujud nyata dalam kehidupan beragama di kampung ini. Kalau pribadi sih biasanya saya kerja Mbak, bikin baju dari pagi sampai malam. Keluar kalau ada urusan sosial seperti perkumpulan ataukah itu kerja sama kalau tetangga yang ada yang punya kerja gitu biasanya. Ya kalau ini sih alhamdulillah bagus. Cuma saya yang kurang itu loh Mbak. Terutama jalan yang sepanjang jalan ini kurang lebar. Kalau pas itu soal kuburan ada yang meninggal atau ada yang punya perlu seperti jalannya kurang lebar gitu. Itu yang lainnya udah bagus. Kesejahteraan rakyat selalu menjadi doa dan harapan warga pada umumnya, termasuk warga Kampung Gebang. Perbaikan jalan, infrastruktur menjadi harapan nyata dari warga. Semuanya ditujukan guna kepentingan dan kebaikan bersama. Yang saya pikirkan sampai di sini itu masalah kuburan Bonoloyo, Mbak. Kuburan Bonoloyo itu saya sudah memasukkan proposal berulang-ulang kali, ternyata tidak ada tanggapan sama sekali sampai sekarang. Ini kan masalah kuburan Bonoloyo itu permintaan dari Pak RT, masyarakat sini itu minta dipondasi sepanjang 150 meter dari pos RT 01 sampai pos RT 06. Cuma itu tok, warga sini keluarnya cuma itu tok. Soalnya apa? Kalau tidak dipondasi, tanah dari kuburan Bonoloyo itu longsor ke selokan yang di RT 01 sini. Nah, kalau warganya sudah bagus semua, Mbak. Warga di sini tuh memangnya warganya sudah baik-baik semua. Tampak wajah-wajah keceriaan mewarnai kampung ini. Mulai dari orang tua, dewasa, remaja, dan anak-anak menunjukkan keakraban, keharmonisan, dan kebersamaan yang menyenangkan. Melihat dan menelusuri Kampung Gebang lebih dekat, ada hal menarik yang dapat kita temui, yaitu lokasinya yang berdampingan dengan tempat pemakaman umum yang cukup luas bernama Bonoloyo. Makam Bonoloyo merupakan pemakaman umum yang sangat luas. Hampir tak terlihat jarak antara Kampung Gebang dan makam Bonoloyo karena memang tidak ada pembatas. Satu-satunya yang membatasi kampung dengan makam adalah selokan kecil. Dek Zahra kalau di kuburan ngapain aja? Nyari kembang, main pentak umpet, terus lompat tali.
Tidak heran jika sebagian warganya melakukan aktivitas di dalam makam, hingga anak-anak pun terbiasa bermain di sana. Tak terlihat raut wajah ketakutan di wajah mereka. Main layangan sama domba layangan tok sama nyari kembang. Biasanya anak-anak bermain petak umpet dan layangan. Terkadang anak-anak itu juga mencari bunga kamboja di sela-sela permainan. Luasnya makam Bonoloyo serta sempitnya lahan kampung menyebabkan anak-anak nyaman untuk bermain di makam Bonoloyo. Banyaknya anak-anak yang bermain di makam Bonoloyo mengundang pedagang keliling untuk berhenti menjajakan dagangannya. Tidak hanya anak-anak, warga dewasa pun terbiasa berkegiatan di makam Bonoloyo, seperti menjemur pakaian. Sinar matahari yang menyorot langsung ke area pemakaman memang sangat cocok untuk menaruh pakaian yang telah dicuci. Sekedar duduk dan berbincang-bincang menanti daun kamboja turun, itulah yang dilakukan sebagian ibu-ibu warga Kampung Gebang sembari mendapat dan memberi informasi melalui cerita-cerita yang disampaikan oleh salah satu warga. Jadi, tidak hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, makam Bonoloyo bagi sebagian warga Kampung Gebang Selatan memang dijadikan tempat melepas penat sementara ketika waktu menunjukkan pukul 12 siang. Jika beruntung, ketika ada orang yang berziarah ke makam nenek moyangnya membawa makanan ataupun selamatan, warga Kampung Gebang yang berada di makam akan dibagi secara merata. Hujan yang turun tidak menghalangi sebagian warga Gebang untuk datang ke makam Bonoloyo. Dekatnya makam Bonoloyo dengan Kampung Gebang membuat sebagian warga mendapat tambahan penghasilan. Kalau untuk warga di sini khususnya itu pencariannya sebagian ibu-ibu itu ibu rumah tangga sebagai pencari bunga kamboja dan sebagai pengopen, istilahnya pembersih penjaga makam. Ya kita nggak memilih mengambil bunga, tapi daripada dibuang-buang kan dulu nggak ada lakunya, tapi sekarang selama laku ya kita kumpulin. Soalnya saya bersih-bersih di sini, nyangkul, nyapu setiap harinya. Lah itu sekarang udah laku untuk tambah kehidupan. Ada pula anak-anak yang ikut mencari bunga kamboja. Biasanya mereka mengikuti orang tuanya. Tambahan penghasilan tidak hanya didapat warga dari bunga kamboja saja. Luasnya makam Bonoloyo berarti banyak pula yang dimakamkan di sana. Dan keluarga yang ditinggalkan terkadang menitipkan ke warga sekitar untuk dijaga dan dirawat. Ada pula yang berprofesi sebagai penggali kubur. Untuk profesi seperti ini, tidak bisa diprediksi kapan bekerjanya. Tak ketinggalan, orang yang membuat nisan juga ada. Jadi tanpa disadari, warga Gebang ikut menjaga kebersihan dan kerapian makam Bonoloyo. Saya bekerja sebagai penampung pembeli kamboja untuk wilayah Karsidenan Solo khususnya. Itu banyak saya sebagai penampung di wilayah Solo, nanti barang dikirim ke Surabaya. Biasanya satu orang menjaga satu blok makam.
Dan sehari 2 kali warga membersihkan makam, dan ketika akan datang bulan Ramadan, frekuensi membersihkan makam akan bertambah. Namaku Ananda. Ageng. Nama saya Tulus. Nyari kembang. Udah sama jalan-jalan di sini. Ya buat jajan. Sama sangu sekolah. Bermain. Tak umpet. Nggak takut. Enggak. Sudah biasa. Ya sedikit takut, sedikit enggak. Kalau kebiasaan sih emang udah biasa ya. Aku main-main di makam. Tapi kalau ada penghuni baru, ya itu sedikit takut. Ya kan kita pandangannya ke depan, semuanya bakal ke situ. Kenapa mesti ditakuti? Harus dihadapi gitu kan. Nggak perlu ditakuti.